George Soros kekayaannya hanya 7,2 miliar USD. Ya. Ada lagi yang lebih besar tuh kekayaannya, yaitu Warren Buffett dengan kekayaan 163 miliar dolar. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Jangan lupa kopinya yang kenal, ngolah mikir dengan share serius tapi santai. Oke bos, hari ini kita akan anggapi video yang agak berbeda. Karena video ini kalau ditanggapi secara salah akan menimbulkan kepanikan gitu ya di kalangan masyarakat. Akan panik karena akun ini kan lumayan banyak pengikutnya, guru gembul ya. Ikut campur, Amerika Serikat itu hanya ikut campur pada hal-hal yang diduga akan berpengaruh terhadap kepentingan dirinya sendiri. Dan kepentingan terhadap Amerika Serikat itu biasa kita kenal dengan dua hal. Jadi Amerika Serikat akan menjadi sangat baper dan sensitif kalau menyangkut dua hal. Apa saja? Minyak dan dolar. Hal-hal yang lain mungkin Amerika Serikat bisa toleran, tapi kalau misalkan ada yang mengganggu dolarnya dan yang mengganggu minyaknya, maka Amerika Serikat akan bereaksi keras. Dan ini terbukti, di mana-mana sudah seperti itu. Kenapa? Ya karena Amerika Serikat itu adalah negara yang bisa menjadi polisi karena dia adalah negara industri terbesar di dunia. Dan negara industri itu pasti membutuhkan minyak, gitu, membutuhkan energi. Kalau stok bahan bakar Amerika Serikat itu terhenti, maka dia juga akan berhenti sebagai negara industri. Kalau dia terhenti sebagai negara industri, ya berarti dia juga terhenti sebagai negara adidaya dan dia nggak menjadi polisi lagi, kan begitu. Makanya dia harus melindungi sumber daya minyaknya di seluruh dunia itu untuk kepentingannya sendiri, kan begitu. Kalau misalkan ada yang bermasalah dengan itu, Amerika Serikat pasti akan menyerang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat sebagai negara industri itu membutuhkan pasar yang sangat luas. Dan karena itu maka mereka harus mengendalikan ekonomi. Dan karena itu maka dolar jangan pernah diganggu-gugat. Gitu kan? Dolar Amerika Serikat itu sekarang sangat-sangat kuat. Tapi kekuatan itu juga karena dibackingi oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan ada negara, misalkan Irak, jadi pinter Amerika Serikat itu. Nah, tapi sekarang tuh ada satu kejadian yang benar-benar provokatif. Yaitu apa? Ada Cina dan ada Rusia yang memutuskan untuk melawan Amerika Serikat dan memutuskan untuk memulai dedolarisasi. Bagaimana caranya? Mereka mengumpulkan negara-negara dengan populasi besar dengan ekonomi kuat yang lainnya. Jadi sudah Rusia dan Cina, kemudian datang Brazil, kemudian ada India dan Afrika Selatan. Dan 5 negara ini kemudian dibujuk, ayo kita bikin mata uang sendiri. Kalau misalkan mereka benar-benar mewujudkan mata uangnya sendiri, berarti setengah populasi global itu akan bertransaksi dengan mata uang itu, tidak menggunakan dolar. Cina dan India aja masing-masing sudah 1,5 miliar, katakanlah sudah menjadi 3 miliar, ditambah Rusia, ditambah dengan Afrika Selatan. Jadi bayangin seberapa marahnya Amerika Serikat terhadap Cina dan Rusia dengan BRIC-nya itu. Amerika Serikat itu marah udah keubun-ubun. Di tengah-tengah kegalauan dunia yang seperti itu, ada satu yang agak gimana gitu. Pemerintah Indonesia langsung mengatakan kami gabung ke BRIC untuk ikutan dedolarisasi. Apa yang terjadi? Ya berarti Indonesia ditandain oleh Amerika Serikat sebagai negara yang memberontak pada dolar. Dan ketika sudah diserang ya Indonesia nggak bisa apa-apa. Nah, bagaimana pola penyerangan Amerika Serikat? Relatif serupa, relatif sama. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau Indonesia mau mengalami krisis multidimensi, itu ada tanda-tanda yang bisa dijelaskan secara gamblang gitu. Itu berulang, polanya itu berulang gitu. Misalkan ya 65 seperti itu, 98 seperti itu, 2008 seperti itu, dan sekarang polanya juga kurang lebih seperti itu gitu. Mulai muncul krisis ekonomi dari multidimensi, kemudian ada kemarahan yang meletup-letup dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan kemudian mulai ada gonjang-ganjing dan sebagainya, kemudian ditutup dengan kemunculan raja terakhir yaitu George Soros. Sama semuanya dari awal sampai akhir itu sama seperti. sebenarnya kami sepakat juga dengan analisa guru gembul ini. Polanya memang hampir mirip-mirip sama. Pola yang dihadirkan, tapi hasilnya belum tentu sama. Polanya sama, cuma dampaknya mungkin bisa berbeda, teman-teman. Bisa berbeda, belum tentu sama, ya. Karena ada beberapa faktor sebenarnya yang membuat dampaknya itu belum tentu sama. Faktor di mana
fasilitas-fasilitas saat ini itu tidak ada di zaman dulu. Tidak ada di era 98 yang katanya awal krisis di Indonesia, terutama di Asia ya dulu ya, Bos ya. Dimulai dari krisis multidimensi, kemudian kepercayaan masyarakat, dan ditutup dengan kehadiran tokoh utama yaitu George Soros ya. Kita ungkap sosok George Soros ini yang menjadi penentu katanya ya. Memang benar Amerika memang tidak bisa toleran kalau dolar dan minyaknya diganggu gugat ya. Tapi BRICS ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelum itu ada euro, sebelum itu loh ya. Oh iya. Ya, sebelum itu ada euro kan. Ya, yang paling tinggi Bos ya. Kenapa euro itu ada? Mungkin analisa juga. Karena di tahun kalau nggak salah 92, George Soros pernah juga mengalahkan pound sterling ya, yaitu Bank Inggris. Pernah juga dikalahkan oleh George Soros sehingga mata uang Inggris jadi kacau ya. Mungkin dari situ juga akhirnya berdampak juga kepada negara-negara Eropa, dan mereka membentuk juga balasan dengan mencetak euro ya. Bisa juga euro dan dolar ini satu frame sebenarnya, bisa juga kan, kita nggak tahu ya. Kemudian era dulu ketika George Soros datang di awal 98, fasilitas tidak seperti sekarang Guru Gembul ya. Karena apa? Kita nggak tahu George Soros ini termasuk tokoh elit global apa enggak, gitu ya. Karena sebenarnya yang mengatur pola atau metabolisme di dunia ini, metabolisme ekonomi dunia, nggak luput dari peta jalan atau roadmap dari elit global kan gitu. Karena elit global ini kan lebih berkuasa daripada presiden kan gitu, Bos. Lebih berkuasa, dan sosok-sosoknya kan kita nggak tahu siapa saja ya. Kalau diukur dari kekayaan, George Soros ini kekayaannya kalau nggak salah hanya 7,2 miliar dolar ya, kita cek aja. George Soros kekayaannya hanya 7,2 miliar USD ya. Sama-sama investor, ini kan investor sebenarnya kan ya, pemain saham ini George Soros ini. Sama-sama investor, sebenarnya ada lagi yang lebih besar tuh kekayaannya, yaitu Warren Buffett dengan kekayaan 163 miliar dolar. Ini the king sebenarnya ini dalam dunia investasi kekayaannya. Kalau di dalam dunia bisnis itu ada lagi yang lebih kaya kan segitu, Bos ya, yaitu Elon Musk dengan kekayaan 369,7 miliar US dollar ya. Hanya saja ini berbeda antara Warren Buffett dan George Soros ini sama-sama investor tapi berbeda skill ya. Kalau George Soros ini lebih ke short selling sebenarnya, teman-teman ya. Dia menghancurkan sebuah mata uang dulu atau ekonomi sebuah negara dengan melakukan short selling, yaitu pembelian saham tanpa harus memiliki saham gitu loh, dan dia akan menjual lagi di harga tinggi. Ini short selling sebenarnya. Tapi kalau Warren Buffett dia murni investor gitu ya. Dalam dunia short selling ini sebenarnya George Soros juga bukan masuk di urutan 1, Bos ya. Karena urutan 1 dipegang oleh Kenneth C. Griffin, kemudian Stephen Cohen, kemudian baru George Soros ya. George Soros memang terkenal ketika dia mengalahkan Bank Inggris tuh dulu, pound sterling dikalahkan ya, dengan bertaruh dia itu 10 miliar US dollar, kemudian mendapat keuntungan 1 miliar dolar tuh. Itu menggemparkan memang dulu ya. Nah, karena George Soros ini berdarah Yahudi, mungkin itu dipertimbangkan oleh seseorang gitu loh. Dan perlu diketahui BRICS ini kenapa banyak negara bergabung, karena BRICS ini memutuskan akan membuat mata uang berbasis blockchain tuh. Ini juga tidak dibahas oleh Guru Gembul. Ya, dunia ini sudah berbeda Guru Gembul. Ini juga yang tidak dibahas Guru Gembul mengenai peran blockchain itu sendiri, ya, peran kripto itu sendiri. Sebagaimana data yang sudah ada, bahwasanya dari 8 miliar manusia di bumi ini, sebanyak 560 juta jiwa itu sudah terlibat dalam transaksi kripto. Seperti itu Guru Gembul. Jadi kripto ini
yang berbasis blockchain adalah sebuah kriptografi yang diinskripsi dan mereka berbasis desentralisasi, yaitu tidak diatur atau tidak dikendalikan oleh otoritas tertentu, baik sebuah negara atau pihak-pihak penguasa yang lain. Awal mula Bitcoin ini muncul karena ada inflasi, terkena adanya inflasi di Amerika tentunya. Kemudian dari pergerakan bawah tanah muncullah Satoshi Nakamoto, yaitu sebuah anonim yang sampai sekarang nggak tahu orangnya siapa. Tapi Bitcoin ini menjadi sukses dan diikuti oleh altcoin yang lain gitu loh, sehingga sampai sekarang muncul ribuan kripto yang sudah beredar di pasar. Seperti itu Guru Gembul. Jadi mengenai George Soros, ya mungkin ada ngaruhnya, tapi George Soros harus menganalisa 5 kali lipat atau 10 kali lipat dalam menentukan strateginya untuk saat ini. Walaupun dampaknya sekarang Amerika memutuskan kenaikan pajak sebegitu besar kepada negara-negara yang diinginkan hampir di seluruh negara, bahkan kongsi dia sendiri dari kalangan Eropa juga nggak luput dari kenaikan pajak itu sendiri kan gitu. Cuma sekarang yang mencuat adalah Amerika versus Cina, kan seperti itu ya. Jadi analisa Guru Gembul di sini saya anggap saya setuju, tapi kurang komplit lah ya, kurang komplit. Segala aspeknya harus perlu dipertimbangkan, dan tujuan kami di sini agar tidak panik oleh analisa Guru Gembul ini teman-teman. Tapi untuk kewaspadaan, yang pasti insya Allah pemerintah kita gabung ke BRIC ini bukan dengan sangat lugunya sebagaimana yang dinarasikan oleh Guru Gembul. Kita tahu ketumbangnya Uni Soviet dulu adalah karena keangkuhan mereka. Karena Uni Soviet ini angkuh zaman dulu, kemudian Amerika lah yang datang untuk menggantikannya. Dan sekarang Amerika yang angkuh, bisa jadi Cina vs Rusia ini yang akan menumbangkan Amerika, gitu saja. Jadi tidak perlu terlalu panik dengan analisa Guru Gembul ini dari kami. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.